السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Terakhir kita bahas tentang tokoh-tokoh munafik adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul dari Bani Auf ibn al-Khazraj, dari kalangan Khazraj. Wa kana ra'sul munafiqin, dan bahwasanya dia adalah tokohnya, bahkan pimpinannya para munafiqin. Ilaihi yajtami'un, mereka semua berkumpul di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay ibn Salul. Dan dialah orang yang menyatakan dengan kalimat ketika pulang dari perang Bani Mustaliq, menyatakan dengan kalimat law raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall. Nanti ketika kita pulang ke Madinah, niscaya orang-orang mulia akan mengusir orang-orang rendahan itu. Yang dimaksud orang-orang mulia adalah dia dan sejenisnya dan orang-orang Yahudi. Sedangkan yang dimaksud adalah orang-orang yang hina dan rendahan adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat lengkap tentang orang ini dan tentang para munafiqin, yakni surat munafiqin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yaqulun, mereka berkata, idza raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall. Dan Allah jawab, falillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah, kemudian milik Rasulnya, dan juga kemudian orang-orang mukminin. Tetapi munafikin tidak mengerti. Wa fihi wa fi Wadi'ah, dan juga turun tentang orang ini dan tentang Wadi'ah, seorang dari Bani Auf yang juga munafik, dan juga turun kepada orang-orang sejenis dia dari Suwaid dan Da'is, wa hum min rahti Abdullah ibn Ubay bin Salul, dan mereka adalah anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dan juga termasuk terhadap Abdullah ibn Ubay bin Salul dan yang bersamanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang mereka yang yadussuna ila Bani Nadir, yang mereka memprovokasi Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir adalah para pengkhianat yang mengkhianati kaum muslimin, dan Rasulullah SAW mengepung mereka. Ketika mengepung mereka, para munafikin berkata kepada Bani Nadir, anisbutu, hendaklah kalian tetap di tempat-tempat kalian, jangan mau ngalah, jangan mau keluar, tetap di rumah kalian. Sampai mereka berkata, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada. Kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Kata para munafikin semuanya membela Yahudi.
Kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami enggak akan mentaati siapapun dalam menjelekkan kalian. Kami enggak akan turuti siapapun dalam memusuhi kalian. Maksudnya enggak mau taat kepada Rasulullah SAW. Padahal mereka mengaku muslimin secara zahir. Secara lahiriahnya mereka mengaku muslimin. Tapi berkata kepada Yahudi, kita enggak akan taati dia, enggak akan taati Rasulullah SAW dalam memerangi kalian, dalam mengusir kalian, dalam memusuhi kalian. Tenang, jalan keluar kalian. Kalau kalian diusir, kami bersama kalian. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi, kami akan berperang bersama kalian, membela kalian. Ini ucapan para munafikin membela orang-orang kafir. Fa anzalallahu ta'ala fihim. Maka Allah pun menurunkan ayatnya tentang mereka. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadibun. Kata Allah dalam surat Al-Hasyr, alam tara, tidakkah kau lihat ilal ladzina nafaqu, kepada mereka-mereka yang munafik, yaquluna li ikhwanihim, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, alladzina kafaru, saudara-saudara mereka, grup mereka dari kalangan orang-orang kafir, min ahlil kitab, ini kepada Yahudi. Tidakkah kau lihat mereka para munafikin berkata kepada grupnya dari kalangan kafir Yahudi, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami enggak akan taati siapapun dalam memusuhi kalian. Wa in qutiltum lanansurannakum, dan kalau kalian diperangi, kami akan menolong kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tetapi Allah mempersaksikan bahwa mereka berdusta. Bani Nadir akhirnya diusir dari Madinah dalam keadaan tidak ada penolong sedikit pun. Dan para munafikin tidak menolong sedikit pun. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah mempersaksikan bahwa mereka itu berdusta. Allah mempersaksikan bahwa mereka itu dusta atas ucapan mereka. Ya, hanya memprovokasi mereka agar memusuhi Rasulullah SAW dan agar tetap memusuhi Rasulullah SAW dalam keadaan mereka tidak bisa menolong dan tidak mampu menolong. Thumma al-qissa min as-surati hatta intaha ila qawlihi, dan demikian terus Allah kisahkan dalam surat Al-Hasyr tadi tentang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul dan anak buahnya, sampai pada kalimat, sampai pada ayat kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Kata Allah, mereka itu persis seperti syaitan. Idh qala lil insani kfur, ketika berkata kepada manusia ukfur, kafirlah kalian. Falamma kafara, ketika dia kafir, qala inni bari'un mink, ketika sudah kafir orangnya, dia berkata inni bari'un mink inni akhafullah rabbal alamin, aku berlepas diri dari kamu, aku takut kepada Allah rabbul alamin. Ini syaitan. Syaitan, iblis laknatullah alaih, bukan tidak tahu jalan yang dia ajak kepadanya adalah jalan sesat. Jalan yang dia mengajak orang kepadanya adalah jalan yang menuju ke neraka jahanam. Itu syaitan, iblis sangat paham dan sengaja menyeret manusia ke dalam jahanam. Tapi setelah itu dia menyatakan dengan kalimat inni bari'un mink, aku berlepas diri dari kamu. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah rabbul alamin. Idh qala lil insani kfur, ketika berkata kepada manusia kufurlah, tapi ketika orang tadi kafir, syaitan berlepas diri. Munafikin disebut oleh Allah SWT kamathali syaitan, mereka seperti syaitan, membisiki orang, jangan kamu turuti Rasulullah, jangan kamu taati dia, jangan kamu tunduk kepadanya. Kalau kamu diperangi, aku akan bela. Kalau kamu diusir, aku akan keluar bersamamu. Tetapi ketika benar-benar terjadi, inni bari'un min, aku berlepas diri. Persis seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan anak buahnya. Aku berlepas diri dari kalian wahai Yahudi, aku tidak ikut-ikut. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti selesai pembahasan tentang tokoh-tokoh munafikin dari kalangan Arab, dari kalangan Aus dan Khazraj. Yang tentunya Arab di Madinah berbeda dengan Arab di Mekah. Arab di Madinah dalam keadaan mereka sangat dekat dengan Yahudi, dan mereka bahkan sebagiannya sudah yatahawwad, yakni menjadi Yahudi.
mempelajari Yahudi dan menjadi orang yang seperti Yahudi. Namanya nama Yahudi, agamanya agama Yahudi, bahkan mereka bergabungnya bersama Yahudi. Maka mereka itulah yang kemudian menjadi munafikin. Ternyata munafikin juga ada yang memang Yahudi asli, pura-pura masuk Islam. Ini yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Muhammad Abdul Malik ibn Hisham. Bismillahirrahmanirrahim. Kata penulis betul-betul penulis ya, tukang nulis, penasakh. Berkata Abu Muhammad Abdul Malik ibn Hisham, yakni kitab kita ini Sirah Ibn Hisham. Maka berkata Ibn Hisham, qala haddatsana Zaid ibn Abdullah al-Bakkai. Qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq al-Matlabi. Yani Ibn Hisham, yani Abu Muhammad Abdul Malik ibn Hisham mengambil dari Ibn Ishaq melalui jalan al-Bakkai, Ziyad ibn Abdullah al-Bakkai. Qala man aslama min ahbaril yahudi nifaqan. Pembahasan tentang tokoh-tokoh yang masuk Islam dari kalangan Yahudi tetapi nifaqan, hanya berpura-pura. Berarti pembahasan berikut ini adalah munafik juga, tetapi munafiknya dari kalangan Yahudi, bukan dari Aus, bukan dari Khazraj. Wa kana mimman ta'awwada bil Islami wa dakhala fihi ma'al muslimin wa adharahu wa huwa munafiq min ahbari Yahud min Bani Qainuqa. Dan bahwasanya di antara yang berlindung dengan keislaman dan masuk bersama kaum muslimin, berlindung dengan keislaman maknanya dia berpura-pura masuk Islam untuk melindungi dirinya saja, supaya tidak dimusuhi, supaya tidak dibunuh, supaya tidak diganggu, pura-pura masuk Islam. Sehingga dikatakan dengan ta'awwadza bil islami wa dakhala ma'al muslimin. Orang-orang yang berlindung diri dengan keislaman dan bergabung bersama muslimin, wa adharahu, dan menampakkan keislaman, wa huwa munafiq, dalam keadaan dia munafik, di antaranya dari tokoh-tokoh Yahudi min Bani Qainuqa, dari Bani Qainuqa, dari suku Yahudi Bani Qainuqa. Di antaranya Sa'ad ibn Hanif, wa Zaid ibn Lusayd, wa Nu'man ibn Awfa ibn Amr, dan Uthman ibn Awfa. Adapun Zaid ibn Lusayd alladhi qatala Umar, orang ini yang memerangi Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di sebuah pasar, di pasar Bani Qainuqa. Ketika Umar masuk ke pasar Bani Qainuqa, diajak bertikai, diajak berkelahi oleh Ibn Lusayd. Wa huwa alladhi qala hina dhallat naqat Rasulillah, dan Ibn Lusayd ini juga yang berkata ketika untanya Rasulullah SAW hilang, dia berkata, yaz'umu Muhammad annahu ya'tihi khabarus sama wa huwa la yadri aina naqatahu. Kata si munafik ini, dia mengaku-ngaku kalau dia datang berita-berita dari langit. Ini menuduh Rasulullah SAW mengaku-ngaku mendapatkan berita dari langit. Wa huwa la yadri aina naqatuh, padahal dia tidak tahu di mana untanya. Untanya hilang, dia tahu dia di mana. Ngaku-ngaku dia mendapatkan berita dari langit. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun bersabda, dan telah datang berita kepada Rasulullah SAW tentang musuh Allah ini, tentang munafik tadi, dan juga berita dari Allah SWT tentang untanya di mana. Maka Rasulullah mengatakan, inna qailan qala yaz'umu Muhammad annahu ya'tihi khabarus sama wa la yadri aina naqatuh. Ada orang yang berkata bahwasanya Muhammad mengaku-ngaku mendapatkan berita dari langit, padahal dia tidak tahu untanya di mana. Wallahi inni wallah a'lam illa ma'allamani. Aku demi Allah, kata Nabi, tidak mengetahui apapun kecuali yang Allah beritahu aku tentangnya. Wa qad dallanillah, dan Allah barusan memberitahu aku di mana untaku. Fahiya fi hadha asy-syi'bi, sungguhnya untaku adalah di celah bukit itu. Dia tersesat dan dia dalam keadaan terhalang dengan satu pohon, ini tersangkut talinya di satu pohon di sana, fi zimamiha. Padahal berijal minal muslimin, maka laki-laki dari kaum muslimin, beberapa orang berlarian ke bukit tadi. Ucapan Rasulullah pasti benar. Ternyata mereka mendapati sana persis seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajaduha haitsu qal. Mereka mendapatinya
persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa kama wasafa, dan seperti yang disifatkan adanya di situ dan keadaannya seperti yang digambarkan, yakni tali kendalinya tersangkut di sebuah pohon. Yang lainnya selain Ibnu Lusaid adalah Rafi' ibn Harmalah atau Ibn Huraimilah, wa huwa alladhi qala lahu Rasulullah. Orang ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana beritanya sampai kepadaku, kata Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW menyatakan tentang orang ini, qad mata al-yawm 'azimun min 'udhama'il munafiqin. Hari ini telah mati, telah mampus satu tokoh dari tokoh-tokoh besar munafiqin, kata Nabi. Kapan diucapkan? Disebutkan kisahnya. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, kemudian beliau terterpa angin yang sangat keras ketika pulang dari perang Bani Mustaliq. Fastaddat alaihi, sehingga terasa berat angin tadi sampai-sampai kaum muslimin merasa kasihan kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, tenang, la takhafu, jangan khawatir. Innama habbat li mauti 'azimin min 'udhama'il kuffar. Sesungguhnya angin ini menerpa dengan izin Allah SWT karena ada satu tokoh besar yang mati saat ini, tokoh munafik kafir. Ketika pulang sampai di Madinah, ternyata orang ini yang mati, Rafi' ibn Huraimilah. Maka mereka paham bahwa ini adalah tokoh munafik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana haula'il munafiqun yahduruna al-masjid. Para munafikin tadi, mereka biasa datang ke masjid dan biasa mereka berkumpul di masjid. Fa yasma'una ahaditsal muslimin, mendengarkan pembicaraan kaum muslimin, mendengarkan ucapan Rasulullah SAW, dan mereka mencuri-curi berita untuk disampaikan kepada Yahudi. Ini munafiqin. Wa yaskharuna minhum, ketika mereka mendengarkan kalimat-kalimat muslimin kemudian memperolok-olokkannya dan mentertawakannya. Wa yastahzi'una bidinihim, dan mereka bahkan menjadikan bahan olok-olok dan menjadikan bahan guyonan apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Sebagaimana kemarin sudah dicontohkan ucapan-ucapan munafik. Surga dikatakan iya, jannatul aramil, iya, kebunnya para janda. Dengan kalian pada mati, yang terbanyak adalah janda dan anak-anak yatim. Ini olok-oloknya mereka. Termasuk mereka menyatakan seperti tadi ucapan Lusaid. Katanya dia dapat wahyu dari langit, dapat berita dari langit, dapat berita dari Allah. Sekarang untanya hilang, dia tidak tahu di mana. Kalimat-kalimat yang seperti itu. Dan selalu berkumpul ke masjid dalam keadaan mereka mendengarkan kalimat-kalimat muslimin dan kemudian mentertawakannya, memperolok-olokkannya. Kadang tidak sabar mereka untuk bicara di luar masjid. Di dalam masjid sudah bisik-bisik sambil cekikikan. Bisik-bisik tertawa, bisik-bisik tertawa. Bisa digambarkan bagaimana keadaan munafikin. Kalau kafir musyrikin tidak hadir ke masjid, tidak repot. Tidak kita dengar ucapan mereka apa, cacian mereka apa, olok-olok mereka apa, kita tidak dengar. Dan sikap-sikap mereka jelas menentang muslimin, sehingga berperang dan jelas mereka ketika dibunuh mereka kafir. Tetapi munafik ketika mau dihukumi, mau dibunuh, mereka menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya muslim, saya juga sholat, saya juga ke masjid, masa mau dibunuh? Tapi ketika kita tidak ganggu dia berbisik-bisik tertawa, cekikik-cekikik membicarakan tentang kaum muslimin dan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Ini keadaan munafikin. Fajtama'a yawman fil masjid minhum nasun. Pada suatu hari mereka seperti biasanya berkumpul di masjid, satu sama lain berdekatan. Karena memang demikian keadaan ruh-ruh manusia. Sebagaimana diriwayatkan, al-arwah junudun mujannadah. Al-arwah junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Namanya jiwa-jiwa manusia itu seperti pasukan tentara. Apa yang sama akan cocok, akan akur. Dan apa yang berbeda akan saling mengingkari, akan saling menjauh. Kemudian dikatakan oleh para ulama, lihat, kalau ada satu orang ahlul bid'ah masuk ke satu masjid, di masjid ada 100 orang mukmin dan satu ahlul bid'ah, maka orang tadi akan melihat dan akan duduk di sebelahnya ahlul bid'ah. Lihat saja. Sebaliknya, kalau ada seorang mukmin masuk masjid, di masjid itu penuh dengan orang-orang dari kalangan ahlul dalal, para munafikin, kecuali satu orang beriman,
Maka orang yang beriman yang masuk masjid pasti akan melihat dan akan duduk di sebelahnya orang yang beriman. Kenapa demikian? Al-arwah junudul mujannada. Yang namanya jiwa-jiwa manusia itu seperti pasukan tentara. Apa yang seragamnya sama, modelnya sama, akan mendekat. Dan apa yang ternyata sifatnya berbeda, agamanya berbeda, atau pemikirannya berbeda, akan menjauh. Maka demikian pula para munafikin datang ke masjid, bukan tidak datang, tetapi duduknya satu sama lain berdekatan. Fara'ahum Rasulullah SAW yatahaddatsuna bainahum khafidhi aswatihim. Maka Rasulullah melihat mereka berkumpul di satu pojok masjid dan mereka berbicara berbisik-bisik sesama mereka. Qad lasiqa ba'dhum bi ba'd. Sudah menempel satu sebagian yang satu dan sebagian yang lain. Ini saling menempel, saling berdekatan sekali antara mereka dan berbisik-bisik di kalangan mereka. Fa'amara bihim Rasulullah sallallahu fa ukhriju. Maka Rasulullah sallallahu pun memerintahkan untuk dikeluarkan mereka, usir mereka dari masjid, keluarkan dari masjid. Ikhrajan anifa, diperintahkan untuk keluarkan dari masjid, maka para sahabat bangkit. Para sahabat khususnya sukunya masing-masing. Kalau munafiknya dari suku ini, maka dia yang bangkit. Kalau dari suku itu, maka dia yang bangkit. Faqama Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari yang Rasulullah SAW tinggal di rumahnya ketika di awal pertama datang. Bangkit beliau dan kemudian Abu Ayyub menuju seorang yang bernama Amr ibn Qais, saudara dari Bani Ghanm ibn Malik dari suku Bani Najjar, sukunya dia sendiri. Wa kana sahibu alihatihim bil jahiliyah, dan orang ini adalah pemegang berhala mereka di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah ketika mereka menyembah berhala, itu berhalanya dipegang oleh orang ini, si munafik ini tadi. Maka Abu Ayyub Al-Ansari bangkit, fa akhadha bi rijlihi fasahabahu. Bangkit, menarik Amr bin Qais ini kakinya dan diseret keluar. Perbayang, kakinya yang diseret sampai keluar masjid, diusir. Hatta akhrajahu minal masjid, hingga keluar dari masjid. Wa yaqul, orang tadi berkata, atukhrijani ya Aba Ayyub min marbadi Bani Sa'labah. Lihat kalimatnya sang munafik. Ketika diseret kakinya oleh Abu Ayyub, dia berkata, apakah engkau mengusir aku dari tempat menjemur kormanya Bani Sa'labah? Direndahkan masjid, tidak disebut masjid oleh dia, tapi disebut dengan marbad Bani Sa'labah. Masih ingat masjid dibangun di tempatnya siapa? Di tempat tanah milik dua anak yatim yang dipakai untuk menjemur korma-korma di sana. Tempat yang dipakai untuk menjemur korma disebut dengan marbad. Maka orang tadi mengatakan, apakah engkau mengusir aku dari tempat menjemur kormanya suku Bani Sa'labah? Thumma aqbala Abu Ayyub aydan ila Rafi'. Abu Ayyub kembali ke masjid lagi, melihat yang belum keluar. Maka dia menuju Rafi' ibn Wadi'ah, salah satu dari Bani Najjar juga dari suku dia. Falabbabahu biridaihi, kemudian dia seret bajunya dari tengkuknya. Natarahu nafratan syadida, diseret dengan keras. Walatama wajhahu, bahkan ditempiling mukanya oleh Abu Ayyub Al-Ansari sang munafik ini. Thumma akhrajahu minal masjid, kemudian diusir dari masjid. Wa Abu Ayyub yaqul, dan Abu Ayyub mengusir mereka dengan berkata, uffin laka munafiqan khabithan, celaka engkau munafik yang jelek. Adrajaka ya munafik min masjid Rasulullah SAW, sungguh engkau harus kembali dari tempat kamu datang, kembali dari masjid ini, yakni keluar dari tempat kamu datang. Demikian pula yang lain, selain Abu Ayyub Al-Ansari ada juga Ammarah ibn Hazm juga bangkit menuju beberapa munafik tadi yang masih belum keluar, yang bernama Zaid bin Amr. Wa kana rajulan tawilul lihyah, dan Zaid bin Amr ini adalah seorang yang panjang jenggotnya. Fa akhadahu bi lihyatihi, ditarik jenggotnya dan diseret, dituntun keluar dengan jenggotnya oleh Ammarah ibn Hazm radhiyallahu taala anhu. Thumma jama'a Ammarah yadahu jami'an, setelah sampai di luar dia kumpulkan dua tangannya, faladamahu biha sadrahu lajmatan kharra minha, kumpulkan dua tangannya begini, kemudian dipukulkan dengan telapak tangannya, dengan perut tangannya ke dadanya orang tadi di luar masjid, sehingga jatuh tersungkur orang tadi. Yaqulu khadastani ya Ammarah, orang tadi ketika tersungkur jatuh berkata kepada Ammarah, khadastani ya Ammarah, sungguh engkau kasar kepadaku wahai Ammarah, engkau menyakiti aku wahai Ammarah. Maka dijawab oleh Ammarah,
Ab'adakallah ya munafiq, semoga Allah menjauhkan engkau wahai munafik. Sungguh apa yang Allah persiapkan atasmu dari azab, siksaan lebih sakit dan lebih keras daripada yang aku lakukan pada kamu. Sungguh apa yang Allah persiapkan untuk kamu lebih dahsyat daripada apa yang aku lakukan terhadapmu. Fala taqrabanna masjid Rasulullah SAW, maka jangan dekati masjid Rasulullah SAW. Lihat, munafik di zaman Rasulullah SAW, orang-orangnya jelas, nama-namanya jelas, keadaannya jelas, tidak tersamar. Sehingga dusta tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang menyatakan sahabat-sahabat Nabi itu belum tentu sahabat, belum tentu dia muslim, belum tentu dia mukmin, mungkin dia munafik katanya. Umar bin Khattab yang kita kenal, sahabat yang mulia, jangan-jangan munafik. Karena munafik atau tidak munafik itu urusan hati. Dohirnya dia muslim, sholat, ibadah dan sebagainya, hatinya belum tentu. Jangan-jangan yang kita kenal sahabat-sahabat Muhajirin Ansar ternyata mereka munafik, mungkin saja. Kata Syiah, membuat keraguan pada kaum muslimin. Maka kita jawab mereka dengan kalimat bahwasanya munafik di zaman Rasulullah SAW wadih kawuduhi syams, jelas seperti jelasnya matahari. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Rasulullah SAW, "Wala ta'rifannahu fi lahnil qaul." Sungguh engkau wahai Rasul pasti akan tahu tentang mereka dari tergelincirnya ucapan-ucapan mereka. Pasti akan tahu dari gaya bicara mereka, kata Allah Taala. Maka munafikin di masa itu sangat jelas, sehingga tidak ada satupun sahabat-sahabat yang kita kenal dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang dibahas oleh para ulama, enggak ada satupun munafik. Munafik bukan sahabat, sahabat bukan munafik. Wa qala Ibnu Hisham, Ibnu Hisham melanjutkan riwayatnya dari Ibnu Ishaq. Wa qama Abu Muhammad, tadi pertama Abu Ayyub Al-Ansari bangkit menyeret orang dari sukunya. Demikian pula Ammar ibn Hazm bangkit menyeret orang munafik tadi. Dan juga bangkit yang ketiga Abu Muhammad, rajulun min Bani Najjar kana badriyan, seorang yang ikut perang Badr dari Bani Najjar. Kunyahnya Abu Muhammad, namanya Mas'ud ibni Aus ibni Zaid ibni Asram ibni Zaid ibni Tha'labah, tetapi terkenal dengan Abu Muhammad. Bangkit kepada munafik lainnya yaitu Qais ibni Amr ibni Sahal. Wa kana Qaisun ghulaman syaban, dan Qais ini masih muda, ghulaman syaban, masih remaja. Dan satu-satunya munafik yang remaja adalah ini. Rata-rata munafik itu tokoh-tokoh tadinya. Kenapa demikian? Biasa. Kebanyakan manusia kalau sudah ditokohkan gengsi untuk turun. Sehingga dia berpikir kalau aku ikut masuk Islam bersama Rasulullah SAW, maka aku tidak ditokohkan lagi. Ini yang terjadi. Jadi munafik kebanyakan adalah bekas tokoh-tokoh Yahudi atau bekas tokoh-tokoh Arab yang dibesarkan oleh mereka. Kecuali ini masih muda, masih gulaman syaban. Wa kana la ya'lam bil munafiqin syabun ghairuh, dan bahwasanya la yu'lam, tidak dikenal ada seorang munafik yang masih muda kecuali orang ini. Maka bangkitlah Abu Muhammad menyeret anak muda ini, sang munafik ini. Faja'ala yadfa fi qafah. Lain lagi caranya. Didorong tengkuknya sampai keluar masjid oleh Abu Muhammad. Wa qama rajulun min Balhadar atau Balhdarah dari kalangan Khazraj, rahtu Abi Sa'id Al-Khudri, yakni salah satu dari golongannya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang dipanggil dengan nama Abdullah bin Harith. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan keluarkan orang-orang itu, usir orang-orang itu, maka bangkit Abdullah bin Harith juga, berarti ini yang keempat dari sahabat yang bangkit, kemudian mengeluarkan munafiqin ila rajulin yuqalu lahu Harith ibn Amr, keluar kepada seorang yang bernama Harith ibn Amr, bangkit untuk mengeluarkan orang yang bernama Harith ibn Amr. Wa kana dha jummah, Harith ibn Amr ini memiliki rambut yang panjang, memiliki rambut yang dikumpulkan, dikepang, bukan dikepang, dia apa? Dikumpulkan jadi satu. Fa'aqada bi jummatihi, maka ditarik rambutnya, sahabahu biha sahban anifan, diseret rambutnya dengan kasar sampai keluar. Ala ma marra bihi minal ardi hatta akhrajahu minal masjid, diseret rambutnya sampai keluar. Qala yaqulu lahul munafiq, munafik tadi berkata kepada sahabat tadi, aghlawta ya ibn al-Harith,
sungguh engkau telah berbuat kasar kepadaku ya Ibn al-Harith. Maka dijawab oleh sahabat tadi, innaka ahlun lidalik, engkau memang pantas untuk diperlakukan secara kasar. Ayya adullah, wahai musuh Allah. Lama anzalallahu fik, karena Allah telah menurunkan kepadamu ayat-ayat tentang kamu, maka kamu pantas diperlakukan dengan kasar. Fala taqrabanna masjid Rasulillah fa innaka najis. Jangan kau dekati masjid Rasulullah, jangan kau mendekati masjid Rasulullah, fa innaka najas, sungguh engkau kotor, najis. Yani najis maknawi, yani kotor maknawi, agamanya rusak. Muslimin yang saya hormati. Demikian para sahabat ketika Rasulullah SAW betul-betul sakit dengan keadaan mereka, diajak bicara, dinasehati dengan ayat dan hadis, tertawa-tawa, mentertawakannya, mencemoohkannya, memperolok-oloknya, saling berbisik sesama mereka, padahal di masjid. Hati-hati. Jangan kita memiliki akhlak seperti akhlaknya munafikin. Jangan sampai menjadi pantas untuk diperlakukan seperti diperlakukannya munafikin, diseret dengan tidak sopan keluar masjid. Masjid adalah tempat untuk ibadah, untuk salat, untuk zikrullah, untuk talabul ilm, bukan untuk kemudian memperolok-olokkan ayat dan hadis, memperolok-olokkan Rasulullah SAW, mentertawakan apa yang disampaikan oleh para ulama yang menyampaikan ilmu. Bukan. Kalau sampai ada yang demikian, maka keluarkan dari masjid. Wa qama rajulun min Bani Amr ibn Auf ila akhihi. Bangkit pula seseorang dari Bani Amr ibn Auf. Bangkit dia menuju saudaranya sendiri yang bernama Zuwai ibn al-Harith, yang juga munafik. Fa akhrajahu minal masjid. Lihat, adiknya sendiri atau saudaranya sendiri. Akhrajahu minal masjid ikhrajan anifan, dikeluarkan secara kasar juga oleh saudaranya. Yang saudaranya mukmin, saudaranya lagi munafik. Maka saudara yang mukmin tadi menyeret munafik tadi yang merupakan saudaranya, wa affafa anhu, dan mencerca dia dengan cercaan. Wa qala ghalaba 'alaika syaitan, sungguh engkau telah dikuasai oleh syaitan. Wa amarahu, dan kemudian diperintahkan untuk dikeluarkan. Fa haula'i man hadara al-masjid yawma idzin minal munafiqin. Itulah tokoh-tokoh atau orang-orang munafik yang hadir ke masjid, yang berakhir dengan diusirnya mereka dari masjid. Wa amara Rasulullah SAW bi ikhrajihim, dengan perintah dari Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk diusir dari masjid. Ketika tidak bisa ke masjid, padahal mereka sudah berpura-pura muslimin, akhirnya mereka membuat masjid sendiri, yaitu masjid dirar, masjid khusus untuk munafikin dan untuk Yahudi. Tambah terlihat furqan, mana munafik, mana mukmin, mana orang yang beriman, mana orang-orang kafir, mana orang munafik, sangat jelas, tidak tersamar sama sekali. Walhamdulillahirabbil alamin. Nuzul awal surat al-Baqarah fil munafiqin wa tafsir gharibihi. Fa fi haula'i min ahbari yahudi wal munafiqin min al-Aus wal Khazraj nazala sadrun min surat al-Baqarah ila al-mi'ah minha. Fa fi haula'i min ahbari yahudi wal munafiqin, maka dari mereka itu atau pada mereka itu, dari tokoh-tokoh Yahudinya atau tokoh-tokoh munafikinnya dari kalangan Aus dan Khazraj, maka turunlah sekian surat atau sekian ayat dalam surat Al-Baqarah di awal-awal sampai ilal mi'ah, sampai ke ayat 100-an. Fima balaghani, sebagaimana yang nyampe riwayatnya kepadaku, kata Ibnu Ishaq. Wallahu ta'ala a'lam. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala bihamdihi, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji, maha suci, menyatakan, Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi, yani la syakka fihi, hudan lil muttaqin. Qala Ibn Hisham, qala Sa'idah ibn Juwayya al-Hudali, faqalu ahidna al-qawma qad hasiru bihi fala raiba an qad kana thamma lahimu, wa hadha al-bait fi qasidatin lahu. Kalimat raib dalam Al-Quran, alif lam mim dalikal kitabu la raiba,
bermakna syak, la syakka, la miryata, tidak ada keraguan padanya. Disebutkan syair-syairnya di sini untuk menunjukkan makna raib adalah syak. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ayyalladzina yahdaruna minallahi uqubatahu, orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang khawatir dari balasan Allah Subhanahu wa taala fi tarki ma ya'rifun, kalau mereka meninggalkan apa yang mereka sudah ketahui dari bimbingan Al-Qur'an atau dari bimbingan petunjuk. Jadi petunjuk Al-Qur'an ini untuk orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah taala. Artinya mafhum sebaliknya adalah kalau tidak punya rasa takut, ya nggak ada manfaatnya untuk mereka. Bimbingan Al-Quran ini nggak ada manfaatnya untuk mereka yang tidak memiliki rasa takut, yaitu para munafiqin, yang mereka dalam keadaan berpura-pura masuk Islam tetapi tidak memiliki khaufullah, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan hudan, ini adalah bimbingan hidayah, liman, untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang takut kepada Allah, wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmat Allah, bitasdiqi bima ja'ahum min, yaitu dengan membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang gaib, wa yuqimuna shalah, yang menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang memberikan infaknya dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Ayuqimuna shalah bifardhiha, yakni menegakkan salat dengan salat wajibnya, wa yu'tuna zakah, dan mengeluarkan zakat ihtisaban laha, karena mengharapkan pahala balasannya dari Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasul, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, yakni orang yang membenarkan engkau, yusaddiqunaka bima ji'ta bihi, membenarkan engkau dan apa yang kau bawa dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga membenarkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum engkau, minal mursalin, dari para rasul. La yufarriquna bainahum, tidak membeda-bedakan para rasul, yakni tidak membeda-bedakan dalam masalah iman, semuanya diimani. Alhamdulillah. Wala yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim, dan mereka tidak menentang apa yang dibawa oleh para rasul kepada mereka, yaitu tauhid. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka percaya. Ini masih berkait dengan yang tadi, bahwa ini adalah hudan, petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang digambarkan tadi, percaya kepada yang gaib, orang yang menegakkan salat, orang yang mengeluarkan zakatnya, orang yang beriman kepada hari akhir, dan seterusnya. yakni yang beriman bil ba'ti wal qiyamati wal jannati wan nar, yaitu yang beriman dengan hari kebangkitan, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada surga dan neraka, beriman kepada hari perhitungan, beriman kepada timbangan amal nanti pada hari kiamat. Ay haula'il ladzina yaz'umuna annahum amanu, yakni orang-orang yang mengaku-ngaku beriman sebelum engkau, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul sebelummu, dan beriman kepada apa yang kau bawa, tetapi mereka dalam keadaan tidak seperti yang digambarkan ini, maka bukan yang dimaksud. Lihat, awal surat Al-Baqarah sudah mengisyaratkan orang beriman itu yang kayak gini, yang tidak begini bohong, yang tidak begini itu bukan sungguh-sungguh beriman. Ngakunya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengaku seperti pengakuan para sahabat yang lain, tetapi ketika disuruh salat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau berdiri untuk salat malas salatnya, enggan salatnya, yuraunan nas, riya, hanya ingin dilihat manusia. Ketika disuruh berinfak, bakhilu bih, mereka bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Ketika disuruh jihad fi sabilillah, mereka berkata inna buyutana aurah, la taftinni, jangan fitnah aku, rumahku perlu dijaga, ini demikian selalu membuat sekian ribu alasan supaya tidak berangkat jihad. Ketika diberitakan surga, surga apa? Surganya para janda, kebun-kebun janda, kebun-kebun anak yatim.
Tidak percaya pada jannah, tidak percaya pada hari akhirat, tidak takut kepada Allah SWT, tidak takut kepada api neraka. Berarti orang ini bukan mukminin. Adapun kitab ini Al-Quran, hudan liman, petunjuk bagi siapa? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa, orang yang takut kepada Allah, orang yang percaya bil akhirati hum yuqinun, orang yang beriman kepada hari akhir. Maka kata Allah selanjutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim, merekalah yang di atas petunjuk dari Rabb mereka. Merekalah yang terbimbing dengan hidayah. Ay ala nurin mir rabbihim, yaitu orang-orang yang dibimbing dengan cahaya dari Rabb mereka. Wastiqamah ala ma ja'ahum, orang-orang yang tetap istiqamah di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan falah, kebahagiaan, keberhasilan di dunia dan di akhirat. Ay alladzina adraku ma talabu, mana muflihun adalah orang-orang yang mendapatkan apa yang diinginkannya, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang jaya. Wa najaw min syarri ma minhu harabu, dan selamat